Ya ampun, kasihan juga ya dok, netizen habis sesar nggak sembuh-sembuh. Kenapa bisa begitu, Dek? Iya, banyak yang cerita katanya nggak pada ngerti dok gimana cara bersihin lukanya lah, dan lain-lainnya banyak pokoknya. Oh, yuk kita bahas. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tahapan penyembuhan luka operasi dan apa saja sih yang harus Smart Moms lakukan untuk membantu penyembuhan luka operasi Smart Moms. Sebenarnya ada 3 tahapan untuk penyembuhan luka operasi. Nah, tahap pertama adalah tahap inflamasi dan ini terjadi pada 3 hari pertama. Tahapan inflamasi ini terjadi dari 2 fase, yaitu homeostasis di mana perdarahan berhenti dan itu terjadi di 6 jam atau golden period pertama, kemudian dilanjutkan dengan tahapan inflamasi hingga kurang lebih 3 hari. Nah, antara 3 sampai 21 hari terjadilah fase proliferasi di mana luka sudah mulai menutup dan sudah mulai terjadi penyatuan jaringan. Nah, di akhir fase ini sebenarnya luka sudah cukup kuat untuk tertutup. Untuk fase maturasi membutuhkan waktu lebih dari 21 hari bahkan hingga tahunan, dan hal ini berbeda-beda tergantung dari tubuh Smart Moms masing-masing. Sebenarnya 7 hari pasca operasi sesar, luka Smart Moms sudah cukup baik dan sudah menutup dengan cukup kuat kok. Jadi, Smart Moms tidak perlu khawatir. Tahap maturasi ini adalah tahap di mana terjadi penyembuhan luka hingga sempurna. Ya, walaupun berbeda-beda pada setiap orang, tetapi untuk mendukung penyembuhan luka di tahap maturasi ini, Smart Moms bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Smart Moms harus menjaga luka tetap kering. Nah, luka sebenarnya akan lebih gampang sembuh di udara terbuka. Jadi, tidak perlu ditutup-tutup terus, karena jika lembab, maka akan terjadi gangguan penyembuhan luka. Kemudian, luka juga harus dijaga kebersihannya. Jadi jangan takut untuk menyabuni luka pada saat Smart Moms mandi ya. Yang penting lukanya jangan digosok terlalu kuat. Kemudian pada tahap maturasi ini juga bisa menyebabkan terjadinya keloid. Nah, oleh karena itu Smart Moms sebaiknya menjaga agar luka tidak tergesek-gesek selama fase maturasi ini. Smart Moms juga bisa meminta pada dokter kandungan Smart Moms untuk memberikan salep khusus untuk mencegah terjadinya keloid, yang salah satu isinya berupa pelembab untuk membantu memberikan kelembapan pada kulit. Adapun tambahan-tambahan lainnya seperti silikon, gel, dan lain sebagainya untuk mencegah tumbuhnya luka ke arah luar atau yang disebut dengan keloid tadi. Smart Mom sebenarnya tidak perlu takut dengan aktivitas pasca sesar. Memang pada 3 minggu pertama sebaiknya aktivitas ringan saja. Jangan mengangkat yang berat, terutama di atas 20 kilo. Namun, pada masa di mana masa nifas sudah selesai, Smart Mom sebenarnya sudah bisa melakukan olahraga. Tapi olahraga yang dilakukan harus bertahap ya, dari ringan, sedang, hingga berat. Tidak boleh langsung ke yang berat. Mencegah agar otot-otot perut tidak terlalu kaget dan mencegah terjadinya regangan pada kulit pasca sesar. Tentu saja pada kulit atau jaringan parut, elastisitasnya tidak sebaik dengan kulit-kulit yang masih normal. Untuk membantu penyembuhan luka, tentu saja Smart Moms bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi protein dan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, zinc, dan vitamin D. Nutrisi-nutrisi ini bisa membantu luka Smart Moms lebih cepat sembuh. Tetapi hindari makanan-makanan yang membuat Smart Moms alergi ya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan juga nih. Biasanya pasca persalinan, Smart Moms akan dihadapi dengan kondisi baru di mana harus merawat bayi dan Smart Moms mengalami kurang tidur. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini sebaiknya Smart Moms belajar untuk mengolah stres dengan baik ya, karena stres yang berlebihan juga bisa mengganggu penyembuhan dari luka operasi Smart Moms. Ada beberapa tanda bahaya yang harus Smart Moms perhatikan pada saat penyembuhan luka sedang berlangsung, yaitu Smart Moms harus memperhatikan warna di sekitar luka Smart Moms. Apabila warna di sekitar luka Smart Moms mengalami kemerahan hingga hitam dan semakin melebar, tandanya masih ada perdarahan di bawah luka Smart Moms yang terjadi. Luka ini bisa saja terjadi akibat lepasnya jahitan di dalam atau bakaran pembuluh darah di bagian dalam pada saat penutupan luka. Apabila Smart Moms merasakan daerah di sekitar luka juga selain memerah tadi ataupun menghitam, merasakan panas, kemudian nyeri, kemudian semakin keras, dan munculnya nanah atau darah di luka Smart Moms, maka Smart Moms harus segera kembali ke dokter kandungan Smart Moms untuk dilakukan perawatan luka yang lebih intensif. Bahkan pada kasus-kasus tertentu harus dilakukan operasi ulang
untuk dilakukan pembersihan dan penjahitan ulang pada daerah yang berdarah. Nah, pembersihan luka harus dilakukan pada kasus di mana luka itu bernanah. Jadi tipsnya, apabila perban Smart Moms terbuka dan basah sebelum kontrol pasca operasi, maka Smart Moms harus segera kembali ke dokter kandungan atau ke rumah sakit. Tidak perlu menunggu jadwal kunjungan berikutnya, karena hal ini bisa berlanjut pada gangguan luka operasi, bahkan infeksi di luka operasi Smart Moms. Sehingga harus segera dilakukan penggantian perban. Nah, apabila sudah dilakukan pembukaan perban dan tidak lagi ditutup, maka Smart Moms wajib melakukan perawatan luka sendiri dengan cara menjaga kebersihan luka, kekeringan luka, menjaga kelembaban yang normal pada sekitar luka, menghindari luka tergesek-gesek, baik itu dengan korset ataupun celana, dan memperhatikan kondisi luka Smart Moms setiap harinya, hingga di atas 21 hari di mana luka sudah lebih aman. Tetapi, selama masa nifas berlangsung, sebaiknya perawatan luka tetap Smart Moms lakukan. Nah, hati-hati ya dengan tanda-tanda bahaya yang sudah disebutkan tadi. Jadi gitu deh ya, ada Smart Moms. Paham kan? Paham kan? Kalau Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah, atau kunjungi Instagram saya di Nicholas_SPOG. Dan ingat-ingat untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia.